itu akan lebih baik kalau kandangnya panggung. Permasalahan yang saya hadapi pertama kali itu masalah penyakit. Umur sebulan itu kena penyakit itu biasanya seperti itu dan mati semua habis. Pagi ini kita akan melihat salah satu kandang plasma kami yang berada di Bantul. Pada kesempatan pagi ini saya membutuhkan 100 ekor anakan kalkun untuk dikirim di Medan, dan ini sudah sampai kandangnya plasma kami. Jadi kita langsung masuk ke dalam aja ya teman-teman. Langsung saja kita masuk. Kita langsung disambut. Terlihat kalkun ini usia, kalau prediksi saya ini adalah usia 4 bulan. Dulu kandang Pak Yuni ini adalah kandang ayam petelur yang sekarang dirubah menjadi kandang kalkun. Pada kesempatan pagi ini saya akan sedikit berbagi tips pengalamannya Pak Yuni dalam pembesaran kalkun. Kita tahu di usia 2-6 bulan untuk kalkun itu rentan-rentannya terserang penyakit. Namun berbeda, Pak Yuni ini sedikit berbeda karena angka kematian terserang penyakit di usia yang saya sebutkan tadi, Pak Yuni mampu menekan. Kita lihat ini adalah kalkun usia 5-6 bulan, juga belum turun tanah, masih di dalam box, di dalam kandang panggung. Kita paham ketika kita beternak untuk kerugian itu paling tinggi karena angka kematian yang sangat besar. Maka dari itu dalam setiap kita beternak itu angka kematian itu harus kita tekan. Dan ini di dalam ruangan juga masih ada kandang kosong yang ini juga nanti untuk pembesaran juga dari DOC yang menetas ke depannya. Ini kita lihat ini adalah kalkun usia 2 bulan. Ini masih ditaruh di dalam ruangan karena kalkun di usia 2 bulan ini juga masih butuh kehangatan atau kondisi cuaca yang stabil. Kita melihat langsung bagaimana model ternak Pak Yuni. Itu adalah model koloni dengan perbandingan 1 jantan 6 betina. Bagi teman-teman semua yang beternak koloni yang mau melakukan seperti apa yang dilakukan Pak Yuni ini dengan perbandingan 1 jantan 6 betina, itu sebenarnya sudah sangat ideal, tidak lebih tidak kurang, cukup dengan perbandingan 1 jantan 6 betina. Dan Pak Yuni ini mengembangkan kalkun jenis Naragan. Kita melihat Naragan adalah ciri-cirinya punggung yang berwarna agak keemasan atau kecoklatan. Pak Yuni ini beternak kalkun belum lama, ini baru kurang lebih 1 tahun semenjak COVID-19. Pak Yuni baru mulai beternak kalkun dengan membeli indukan. Ini adalah betina birahi
Kita sama-sama tahu kalau kalkun itu, kalau birahi yang meminta adalah betina, tidak seperti unggas-unggas lainnya yang mengejar jantan. Namun kalau kalkun itu seperti merpati, jadi betinanya merunduk atau meminta untuk dikawini. Satu karo enceng gondok. Enceng gondok. Kondang ngapane? Pak Yuni memberikan pakan dari semua kalkun itu setiap pagi. Itu satu pakanan itu 1 ember seperti ini. Ini adalah ukuran ember. Teman-teman bisa membayangkan seberapa volume ember tersebut. Dan ini untuk kalkun semua yang ada di kandang Pak Yuni. Kita melihat langsung ini ya teman-teman, aplikasi pakannya untuk kalkun. Pak Yuni mengaplikasikan pakan kering. Kondimennya sudah saya sebutkan dari tadi bahwa isinya adalah enceng dan begatul, cuma 2 itu aja. Namun kita sama-sama melihat palabilitasnya juga sangat tinggi. Yang ini juga sangat tinggi, teman-teman bisa melihat betapa lahapnya, betapa kencengnya. Pakan kering itu diberikan langsung disantap banyaknya kalkun ini. Namun teman-teman harus paham dan tahu ya, untuk setiap hewan ternak yang menggunakan pakan kering itu wajib air minum itu harus standby, jangan sampai telat, itu harus standby. Pak Yuni memberikan pakan dari kalkun ini semua adalah pagi dan sore. Setiap pagi dan setiap sore itu hanya 1 ember, dan teman-teman bisa melihat, membayangkan kalau ember yang dipakai Pak Sunardi itu volumenya berapa liter. Bisa ditiru kenapa bisa dipres dengan pakan seperti ini, namun produksinya tetap baik, tetap tinggi. Untuk induk juga sama, kalkunnya juga diberi pakan kering dan air minum. Teman-teman juga harus paham ya, untuk diperhatikan ketika memberikan pakan kering, untuk minum harus standby. Sama-sama kita lihat bagaimana palabilitasnya untuk di usia 2-3 bulan ini. Bihan pakan kering itu kalau sisa tidak basi ya teman-teman, kelebihannya itu, jadi masih bisa dimakan untuk ganti hari. Yang pertama niku menggunakan limbah daun-daunan. Limbah dari usaha Bapak yang utama ya? Iya, betul. Terutama kemudian daun kelor, daun pepaya, daun singkong, enceng gondok itu biasanya hanya jadi sampah. Nah, daripada hanya jadi sampah, diberikan ke kalkun dulu supaya bisa menjadi daging betina. Itu yang pertama. Yang kedua, daging kalkun itu lebih sehat karena pakan utamanya daun, bukan konsentrat atau bukan buatan pabrik. Jadi jelas kualitas dagingnya mesti lebih sehat juga. Ternak kalkun saya mulai adanya pandemi COVID, itu saya mulai beternak kalkun. Kemudian permasalahan yang saya hadapi pertama kali itu masalah penyakit, karena sistem perkandangan yang kami buat pertama kali itu tidak
panggung, hanya diumbar di tanah, sehingga umur sebulan itu kena penyakit. Itu biasanya seperti itu dan mati semua, habis. Itu 2 kali periode saya alami. Setelah itu saya rubah kandangnya untuk menjadi kandang panggung, dan ternyata sampai hari ini selamat semua. Untuk kalkun usia muda bakalan umur 1 bulan sampai 6 bulan atau 7 bulan itu akan lebih baik kalau kandangnya panggung, karena kontaminasi dengan kotoran itu jelas tidak ada atau sedikit sekali, sehingga lebih sehat. Kalau setelah dewasa, babon, jago itu umbar Lebih kan ya, Pak? tidak apa-apa. Berarti rentannya penyakit itu ada di usia 2 sampai 6 bulan ya, Pak? Ya, Kuncinya di kandang di panggung. di panggung. Nggih. Ya, sudah tahu ya apa kuncinya, tipsnya agar menekan angka kematian di usia kalkun 2 sampai 6 bulan tersebut. Mungkin cukup sekian, dan mudah-mudahan video yang ini bermanfaat untuk gambaran teman-teman ketika mau beternak kalkun atau pembesaran kalkun di usia seperti itu. Dan sekian, terima kasih dari kami. Selamat pagi.